Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan filah berkemajuan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan saudara-saudara, kawan-kawan semua seperjuangan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi apa yang telah dituduhkan oleh seorang profesor, oleh seorang pejabat negara, oleh seorang akademisi tentang tuduhan yang lumayan mengejutkan, yaitu Muhammadiyah terpapar paham Wahabi. Berita itu saya dapatkan dari WA dari kawan saya yang aktif di pimpinan cabang dan pimpinan daerah Muhammadiyah di Depok, Jawa Barat. Menyatakan bahwasanya, Ustadz, ini tokoh ini menuduh Muhammadiyah terpapar Wahabi. Maka dengan tuduhan itu yang disampaikannya itu oleh kawan saya itu, saya setengah percaya, setengah tidak percaya, dan apakah seberani itu melontarkan tuduhan bahwasanya Muhammadiyah adalah ormas keislaman yang terpapar paham Wahabi. Maka kemudian saya mengulangi lagi untuk tabayun kepada kawan saya tersebut. Yang benar, Ustadz? Ya, benar. Akhirnya dengan sangat meyakinkan dia mengiyakan. Saya minta itu dari mana sumbernya. Dia kemudian menunjukkan dari sebuah buku. Bukunya adalah ini, Gerakan Wahabi di Indonesia, Dialog dan Kritik. Ini terbitan tahun 2010. Maka saya langsung cari bukunya dan kemudian langsung membacanya. Dan ternyata betul, di dalam kata pengantarnya, Profesor Yudian Wahyudi menuliskan Muhammadiyah terpapar paham Wahabi pada fase gelombang gerakan Wahabi yang ketiga di Indonesia atau di Nusantara, di mana beliau menyatakan gelombang pertama adalah ketika terjadi perang Padri di Minangkabau di Sumatera Barat, gelombang gerakan Wahabi yang kedua di Jawa atau di Jawa Barat saat terjadi perang Banten, dan terjadi gelombang Wahabi yang ketiga, yaitu dengan munculnya Persyarikatan Islam. Disitulah Muhammadiyah terpapar sebagai gerakan ormas Islam yang terpapar paham Wahabi. Setelah saya baca, saya pelajari, saya memberikan tanggapan, artikel atau esai yang kemudian saya upload di media sosial saya, di Facebook dan di WA. Judul dari tulisan saya tersebut sangat keras. Profesor Yudian Wahyudi sang provokator, dengan kurung di bawahnya, kritik terhadap buku Gerakan Wahabi di Indonesia. Ternyata tulisan saya yang saya upload di media sosial saya itu lumayan mendapat tanggapan yang begitu ramai. Seramai-ramainya tulisan yang hanya lepas di media sosial saya, memang dari pihak-pihak seberang sana, bisa dikatakan begitu, kurang begitu banyak yang menanggapinya. Meskipun ada, tapi kurang begitu. Yang lebih banyak adalah dari kalangan internal Muhammadiyah sendiri. Jadi sebagai sebuah forum dialog, saya menyatakan kurang begitu tercipta terhadap munculnya tulisan saya tersebut. Untuk itu, saya berinisiatif, saya daur ulang dengan versi video seperti sekarang ini. Harapannya, dengan video seperti ini bisa jauh lebih luas jangkauannya dan bisa lebih mudah untuk dipahami atas apa yang disampaikan oleh Profesor Yudian Wahyudi dan apa yang menjadi tanggapan khususnya dari saya sebagai kader persyarikatan. Siapakah Profesor Yudian Wahyudi?
Saya pertama kali mengenal Profesor Yudian Wahyudi kira-kira tahun 2003, di mana saat itu saya sebagai pemimpin pondok pesantren A.R. Fahrudin di Serandaan, Bantul. 3 tahun berjalan saya memimpin pondok pesantren tersebut. Kemudian pondok pesantren tersebut mengadakan pertemuan Trah Bani Fahrudin sebagai bisa dikatakan yang Trah yang mempunyai pondok pesantren tersebut, mengadakan Trah berbarengan dengan Idul Fitri. Maka banyak sekali yang hadir. Salah satunya kemudian saya bisa duduk berjejer dengan tokoh yang sedang kita bahas ini, Profesor Yudian Wahyudi. Saya tidak tahu ketika kami duduk berjejer, dia memberikan kartu nama kepada saya lihat, saya terima sebagai sebuah perkenalan, sebagai sebuah silaturahmi. Memang terpapar menggunakan logo Harvard University. Dari situlah saya mengenal di sini ada seorang bernama Yudian Wahyudi yang tentu saja menjadi bagian dari Trah Fahrudin, bukan Trah A.R. Fahrudin. Pak A.R. Fahrudin adalah anaknya Pak Fahrudin. Inilah Trah yang mempunyai pondok pesantren yang saya pimpin tersebut atau yang saya rintis tersebut. Beberapa tahun kemudian, melalui harian ternama Republika, di pojokan bawah kanan agak besar ada iklan pondok pesantren yang menerima santri baru dengan standar rata-rata yang cukup tinggi, NEM-nya cukup tinggi, 8. Kemudian saya tertarik untuk memasukkan anak saya yang kedua. Saya telusuri berita tentang pondok pesantren tersebut. Ternyata pemimpinnya adalah Profesor Yudian Wahyudi tersebut. Maka saya pribadi meskipun lewat telepon, saya hubungi, saya memasukkan anak saya yang kedua, kemudian diterima. Disitulah kemudian ada hubungan yang berikutnya antara saya dengan Profesor Yudian Wahyudi. Profesor Yudian Wahyudi ternyata adalah tokoh yang cukup penting di NU. Saya juga agak terkejut karena pertemuan pertama di Trah warga Muhammadiyah yang jelas, yaitu Pak Fahrudin yang melahirkan Pak A.R. Fahrudin dan Pak Sukriyanto A.R. yang pernah menjabat di salah satu dekan Fakultas Adab di UIN Sunan Kalijogo atau di IAIN Sunan Kalijogo ketika itu. Seorang akademisi, seorang rektor, juga seorang pejabat di BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Sangat banyak jabatannya dan kapasitasnya tentu karena mencukupi. Namun demikian ketika terutama Profesor Yudian Wahyudi di BPIP, ada Direktur UIN Sunan Kalijaga, dan di BPIP ada beberapa kontroversi yang dia lontarkan di media. Misal seperti ketika dia melarang mahasiswinya menggunakan cadar, harus dilepas mahasiswinya. Kemudian juga dia memberi nilai baik sekali kepada mahasiswanya yang membuat tesis seks bebas, dan itu dibolehkan dengan alasan-alasan yang terbilang liberal. Kemudian juga kontroversi tentang lepas jilbab untuk anak-anak yang bertugas sebagai pasukan pengibar bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Juga yang sangat-sangat kontroversial adalah dia pernah menyatakan musuh Pancasila adalah agama, di mana sangat mengejutkannya adalah Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu jelas adalah ruhnya Pancasila, ruhnya atau menjadi dasar negara Republik Indonesia adalah keagamaan. Tapi oleh Yudian Wahyudi justru dianggap sebagai musuh Pancasila adalah agama. Apa yang melatar belakangi buku ini? Jika kita baca di dalam kata pengantarnya, Yudian Wahyudi menyatakan karena pondok pesantren yang sebagian besarnya dikelola oleh warga Nahdlatul Ulama,
justru tertuduh sebagai sarang orang-orang radikal, orang-orang fundamentalis. Ini menjadi keprihatinannya, dan itu kemudian dijawab sedemikian rupa bahwasanya itu tidak mungkin karena para pimpinan, para pengasuh, para ustadz di pondok pesantren tersebut mempunyai aliran tasawuf yang itu tidak mungkin akan berwarna radikal, berwarna fundamentalis. Oleh karena keprihatinannya itulah dia kemudian berpikir bagaimana melawan pernyataan tersebut, melawan anggapan tersebut. Sampai dia kemudian di Amerika ketika dia melamar dosen di sebuah perguruan tinggi pun membuat tesis tentang jawaban supaya pondok pesantren di Nusantara tersebut tidak dianggap sebagai sarangnya orang-orang radikal dan sarangnya orang-orang fundamentalis. Maka di dalam buku ini dia pun dengan semangat sekali memberikan kata pengantar, dia sendiri juga sebagai editornya. Tampak sekali bahwasanya Yudian Wahyudi sangat semangat, sangat bernafsu untuk menerbitkan buku yang isinya adalah dalam rangka untuk menangkal tuduhan bahwasanya pondok pesantren di Nusantara bukan sarang orang-orang radikal dan sarang orang-orang fundamentalis. Bahkan di dalam kata pengantarnya tersebut, dia justru dalam tanda kutip berbalik menuduh bahwasanya Muhammadiyah adalah ormas keislaman, organisasi kemasyarakatan keislaman yang terpapar paham Wahabi, di mana ciri-ciri salah satu gerakannya ketika gelombang yang pertama adalah Perang Badri di Minangkabau, itu umat Islam yang berpaham Wahabi menentang budaya, tradisi setempat. Kemudian di Banten, adanya Perang Banten, itu juga adanya penolakan dari Sultan terhadap VOC, juga Sultan terhadap hal-hal yang berbau tradisi atau budaya di Jawa Barat. Ketika kemudian Muhammadiyah hadir yang mencoba untuk membersihkan akidah dari TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat, juga membersihkan dari budaya-budaya yang tidak islami seperti molimo, main, berzina, judi, mabuk, mencuri, yang itu sudah membudaya, maka diserempetkan dengan sebagai paham Wahabi yang keras, yang radikal tersebut. Atas dasar itulah di dalam pengantarnya Yudian Wahyudi menuduh bahwasanya Muhammadiyah terpapar paham Wahabi. Padahal kalau kita perhatikan, sebenarnya Muhammadiyah sendiri tidak lepas dari tuduhan orang-orang Wahabi. Muhammadiyah adalah ahlul bid'ah, Muhammadiyah yang suka musik adalah bid'ah, Muhammadiyah yang berupa organisasi adalah bid'ah. Jadi dengan demikian ada tuduhan yang berlawanan dari pihak lain. Di satu sisi Yudian Wahyudi mengatakan Muhammadiyah terpapar paham Wahabi, tapi dari Wahabi sendiri menuduh bahwasanya Muhammadiyah adalah ahlul bid'ah. Jadi suatu hal yang kontradiktif, satu hal yang terbilang ironis. Dan ketika saya membahas atau membaca buku ini, mempelajari buku ini, saya punya dugaan kuat bahwasanya penulis-penulisnya, jadi buku ini terdiri dari tulisan-tulisan atau hasil penelitian-penelitian 6 orang, yang ke-6 peneliti atau penulis tersebut adalah para kader NU yang mungkin belum mau membuka jati dirinya. Walau alam sebenarnya apa yang mereka lakukan itu punya motif apa. Dari sisi Muhammadiyah sendiri, meskipun tidak langsung berkaitan dengan menjawab buku atau tuduhan tulisan yang ada di buku Gerakan Wahabi di Indonesia ini, Profesor Haidar Nasir pernah menyampaikan di dalam Suara Muhammadiyah online bahwasanya kalau ada tuduhan Muhammadiyah terpapar paham Wahabi, itu sangat jauh panggang dari api, karena
sejauh ini belum pernah ditemukan literatur Muhammadiyah yang menggunakan tentang akidah khususnya, yang menggunakan rujukan atau literatur Kitabut Tauhid karangannya Muhammad Abdul Wahab. Yang kedua, juga Profesor Haidar Nasir menyatakan di dalam satu fakta adalah ketika Ki Haji Ahmad Dahlan adalah sebagai penghulu Keraton Ngayogyakarta, itu bisa berdampingan secara harmonis, secara damai dengan tradisi keraton. Ini merupakan relasi yang unik menurut Profesor Haidar Nasir, di mana ada kekuatan kultural yang berdampingan harmonis dengan kekuatan purifikasi. Ini sesuatu yang mungkin perlu untuk dikaji lebih dalam, dikaji lebih jauh. Ini relasi apa supaya menjadi pelajaran yang penting di dalam sejarah keislaman di Indonesia, kaitannya dengan hidupnya yang bisa berdampingan dengan yang diperkirakan orang tidak mungkin bisa hidup damai. Yang ketiga, juga Profesor Haidar Nasir mempertanyakan bagaimana Muhammadiyah bisa dituduh Wahabi, sementara Muhammadiyah punya metode tarjih, dan tarjih itu sangat-sangat bertentangan dengan manhaj orang-orang Wahabi yang sama sekali tidak ada ruang terbuka untuk membicarakan perihal-perihal keagamaan atau keislaman. Sementara Muhammadiyah dengan prinsip-prinsip rasional itu bisa dibicarakan bersama secara terbuka, secara egaliter, dengan tentunya orang-orang yang memenuhi syarat sebagai ulama. Maka di dalam buku Gerakan Wahabi di Indonesia ini, saya membaca ada tendensi yang seolah-olah hendak menohok pihak-pihak yang sesungguhnya sedang berseberangan dengan, terutama adalah NU yang memang gerakannya atau karakternya tradisionalis. Bahkan dinyatakan bahwasanya lahirnya NU memang adalah dalam rangka untuk mengokohkan tradisi, untuk mengokohkan budaya Nusantara. Sedangkan kelahiran-kelahiran organisasi apapun, termasuk di dalamnya Muhammadiyah, yang bertentangan dengan budaya Nusantara, itulah yang akan dilawan oleh NU. Ada di dalam buku ini. Juga apabila kita melihat di dalam manhaj Gerakan Muhammadiyah, ideologi, kitab, dan langkah ini, maka kita sama sekali tidak akan menemukan bahwasanya ada irisan antara Muhammadiyah dengan paham Wahabi sebagaimana yang ditulis di dalam buku ini. Maka adalah sebuah tanda tanya besar ketika begitu mudahnya ada tuduhan Muhammadiyah terpapar paham Wahabi. Atas hadirnya buku ini, saya sebagai kader merasakan atau menganalisis pihak yang paling dirugikan terhadap hadirnya buku ini adalah Muhammadiyah yang sesungguhnya. Karena kita paham, kita tahu siapa itu Wahabi, apa itu gerakan Wahabi, apa itu Wahabisme. Yang insya Allah nanti di dalam video-video yang lain akan tersampaikan karakter Wahabi, karakter gerakan Wahabisme. Sebagai penutup, meskipun demikian, alhamdulillah Muhammadiyah tidak terpancing untuk menanggapi atas tuduhan yang serampangan tersebut. Muhammadiyah tetap kalem, confident, dan cool, tenang, tidak terpancing. Saya pikir itu adalah keputusan atau pilihan yang tepat, karena apabila Muhammadiyah terpancing, bisa jadi para penulis termasuk Profesor Yudian Wahidi di buku ini akan merasa GR, kegedean rumongso, karena ditanggapi oleh Muhammadiyah. Cukup saya saja membalik di akar rumput yang menanggapi Profesor Yudian Wahidi atau menanggapi buku ini. Telah menjadi fakta sejarah bahwasanya alhamdulillah Muhammadiyah bisa hidup damai di Keraton Ngayogyakarta, di semua provinsi, di Jawa, di Sumatera, bahkan sampai di Indonesia Timur, di Papua, di Nusa Tenggara. Itu alhamdulillah pertanda bahwasanya Muhammadiyah
berpaham Wahabi dengan sendirinya terpatahkan. Dan buku ini sebagai buku ilmiah saya nilai buku yang mutunya kurang. Karena misal di dalam penulisan antara penulis yang satu, peneliti yang satu dengan penulis yang lain, dengan peneliti yang lain, di dalam menuliskan atau menyusun khususnya kerangka teoretik tentang Wahabi, banyak sekali terjadi tumpang tindih sehingga membosankan, sehingga lucu, dan sangat-sangat perlu untuk dibuang beberapa di antaranya. Karena menurut saya ada tulisan yang bagus dari penulis Kasinyo Harto, itu kerangka teoretik tentang Wahabi yang saya pikir paling bagus. Cukup itu saja yang dipakai untuk satu buku ini. Tidak semuanya menulis kerangka teoretik tentang Wahabi, tapi ternyata yang terjadi hanya tumpang tindih belaka dan simpang siur, campur aduk. Yang kedua, di dalam buku ini juga ada wawancara untuk menggali informasi di lapangan tentang paparan paham Wahabi itu sudah sejauh mana. Itu dimuat sampai antara 40-50 halaman. Yang saya pikir tidak perlu untuk dimuat di buku ini, cukup menjadi lampiran saja, bukan menjadi halaman. Itu saya pikir juga merupakan negatifnya buku ini, atau kekurangan buku ini. Ketika para pengarang, penulis, peneliti menyampaikan tentang Wahabi, kebanyakan terulang-ulang hanya menyinggung masalah jenggot, hanya menyinggung masalah gamis, hanya menyinggung masalah kuplu, hanya menyinggung masalah yang tidak kunut subuh, hanya menyinggung yang tidak nyadranan, hanya menyinggung yang tidak gendurian, hanya menyinggung celana cingkrang. Hampir semuanya hanya menyinggung seperti itu. Jadi sangat-sangat membosankan dan sangat-sangat mentah, kurang mendalam. Maka yang terakhir, saya menangkap pesan. Buku ini sepertinya hanya hendak menohok pihak-pihak yang berseberangan dengan pihak NU di satu sisi. Di sisi lain, secara diam-diam hanya untuk mengangkat peran NU terhadap tegaknya Pancasila, tegaknya NKRI, dan perannya terhadap bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Yang lain sepertinya dianggap subordinasi dari peran NU yang ditinggikan, sementara yang lain ditenggelamkan atau direndahkan. Dengan demikian, mudah-mudahan ini menjadi perhatian khusus bagi umat Islam di Indonesia dan khususnya kepada warga Muhammadiyah menanggapi apa yang menjadi tuduhan di dalam buku ini dengan cara yang arif, dengan cara yang rasional, dengan cara yang ilmiah, dan dengan cara yang bermartabat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan, mencerdaskan, mencerahkan.